العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina naqra al-Fatihah bi niyyati anna Allah yaftahu alaina futul arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila as-sawil sabil wa yufidu ala qulubina ma fada ala qulubi ibadihi as-salihin. Inna Allah yarzuquna al-ilma wal 'amal wa yahfazuna min az-zaygi waz-zalal. Inna Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana ويذهب غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين ومن الفائزين برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa matta'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabus Siyami halaman 433 ya. Kitabus Siyami ta'rifus shaum. Lughatan mutlaqul imsak wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya ay nadartu imsakan anil kalam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ya kajian kita hari ini sehubungan dengan dekatnya bulan Ramadan, maka di antara persiapan ya yang harus kita lakukan itu adalah di samping tadi persiapan fisik, persiapan mal ya harta, dan tidak kalah pentingnya adalah persiapan ilmu menghadapi atau menyongsong tibanya bulan Ramadan. Jadi dalam kesempatan ya malam yang berbahagia ini kita akan ya membahas seputar ya puasa, walaupun mungkin tidak bisa secara keseluruhan, akan tetapi kita ambil poin-poinnya saja ya, apalagi yang sehubungan dengan hal-hal ya yang wajib ya, sehubungan dengan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang puasa, puasa itu apa ya? Dalam kitab Takriratus Sadidah yang kita baca ini, dia mengawali pembahasan yang berhubungan dengan puasa dari mengenal definisi puasa itu apa ya. Nah, definisi puasa itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi bahasa ya, etimologi. Nah, puasa secara bahasa atau secara lughat adalah
mutlaqul imsak. Segala macam bentuk imsak. Ya, imsak itu menahan diri dari melakukan sesuatu. Kada makan, kada minum, walaupun tidak sampai seharian penuh, ya, itu masuk ya arti puasa secara bahasa. Tidak makan dan tidak minum, apakah dibarengi dengan niat atau tidak, pokoknya di situ ada imsak, menahan diri, ya, itu puasa menurut lughat. Menahan diri untuk tidak berbicara kada bepandir awan urang lah, itu namanya puasa juga lah. Jadi di rumah kada keluar rumah, ya, bepandir awan urang kada lah, itu puasa ya secara lughat, secara bahasa. Pokoknya napa aja yang narannya al-imsak lah, bentuk menahan diri, termasuk misalnya menahan kamih, hendak bakamih ditahani, nah itu puasa juga menurut lughat ya Allah. Nah, jadi biasanya pengertian secara lughat atau bahasa ini dia lebih mencakup, dia lebih umum. Kalau boleh kita ya klasifikasikan atau kelompokkan, apakah tadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau tidak, dibarengi dengan niat atau tidak, yalah, setar waktunya kapan saja, ya. Tapi nanti kalau kita masuk sudah ke dalam pengertian secara syar'an atau secara ya istilah, maka pengertiannya itu lebih mengerucut, pengertiannya itu lebih menyempit, ya, tidak semua lagi bentuk imsak itu namanya puasa, ya. Nah, ini seperti di dalam Al-Qur'an, wa minhu wa minas saum bimaknal imsak. Jadi wa minhu itu wa minas saum bimaknal imsak. Nah, ini di sini kata-katanya saum, ya, tapi maknanya secara lughat, ya, maknanya secara bahasa. Seperti firman Allah menceritakan ya tentang Sayyidatuna Maryam, inni nazartu lirrahman shauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan untuk melakukan puasa, maka pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun, ya. Jadi di situ ai nazartu imsakan anil kalam, ya. Sauman ya pada ayat itu maknanya imsakan, artinya aku bernazar kepada Allah untuk tidak ya bicara kepada orang lain. Jadi menahan diri dari bertutur, bercakap ya kepada orang lain. Nah, jadi di situ ada bentuk imsak. Nah, maka itu masuk ya ke dalam pengertian ya puasa secara bahasa. Ya. Nah, kemudian masuk kita kepada pengertian syara, ya. Wa syar'an al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Itu pengertian puasa secara syara. Menahan diri padahal kesempatan ada, tapi karena ingat ini kewajiban, ya, perintah Allah, maka ya dikekang diri tadi, ditahan dari apa? An jami'il mufattirati, dari melakukan semua atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Padahal ya kalau makan, kalau minum orang gak ada yang tahu,
ya, di rumah lagi sendirian, ya, orang tua nggak ada, istri nggak ada, anak nggak ada misalnya. Jadi kalau misalnya mau makan, ya, nggak ada yang tahu, ya. Tapi yang namanya puasa tadi adalah menahan diri dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, ya, tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga, tidak, ya, melakukan hubungan intim di siang bolong Ramadan. Nah, itu namanya puasa. Jadi menahan diri dari apa saja yang dapat membatalkan puasa. Nah, lalu setarnya dari mana? Mulainya itu kapan? Ya. Jadi kan maknanya kan lebih menyempit ini. Kalau yang di atas ini pokoknya segala macam bentuk imsak itu puasa. Itu kalau menurut arti bahasa, ya. Kalau menurut arti syara dibatasinya menahan diri dari melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, bukan menahan diri dari hal-hal yang tidak membatalkan. Ya, kalau berbicara dengan orang lain, tidak keluar rumah, nah kemudian tidak mau bicara, tidak mau keluar rumah, itu kan hal-hal yang tidak membatalkan. Ya, nah ini yang namanya puasa menurut syara adalah al-imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, makan, minum, ya, jima, ya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Min tulu'il fajri, ini setarnya, ya, setarnya di sini. Min tulu'il fajri, mulai timbulnya fajar sodik, ya, artinya mulai masuknya waktu sholat subuh. Jadi kalau kita baca, ya, jadi kalau kita baca hampir di semua kitab-kitab fikih, ya, itu menyebutkan setar puasa itu min tulu'il fajri, ya. Artinya ya puasa itu setarnya mulainya waktu masuk sholat subuh, ya. Itu kan, ya, setarnya di situ. Nah, lalu bagaimana, ya? Kalau di tempat kita ini kan ada istilah imsakiyah, ya. Nanti pengumuman di Masjid Al-Karomah, ya, selamat menunaikan, ya, puasa di hari yang pertama, ya. Nah, itu selang waktunya, jeda waktunya dengan azan subuh kira-kira berapa? 10 menit ada. 10 menit, ya. Nah, itu masuk jadwal imsakiyah. Padahal itu puasa belum dimulai. Ya, di mana aja kita pikir, ya, kalau kita baca, ya, setar puasa itu mulai min tulu'il fajri, timbulnya fajar sodik, artinya ringkasnya mulainya setarnya masuk waktu subuh, ya. Nah, jadi kalau misalnya terlambat bangun, lah, apalagi pondokan kadada nang menggarak, ya Allah, Mbah Nu bangun ya sorangan, ya Allah, Mbah Nu tebangun, Mbah Nu kada, ya Allah, lah, atau bisa juga lah goreng sorangan bangun berdua, bisa juga ada yang halus menggarak, lah, tahu-tahu, nah, iya 5 menit lagi, ya, ayo ja, ya, makan aja, amun yang sudah tersuap-suap, ayo ja, ya Allah, teruskan aja. Karena apa? Karena waktu puasanya itu belum sebenarnya. Ya, kalau bang misalnya sudah, ya, tersuap-suap nih, tersulum-sulum, jangan diluap, sayang, ya Allah, tarusan aja, ya Allah. Karena puasa tadi itu setarnya min tulu'il fajri. Nah, dari situ mulainya. Imsakiyahnya kan belum. Nah, cumanya ya kok ada istilah imsakiyah. Nah, ini namanya siap-siap, ihtiyat, jaga-jaga. Artinya sebelum, ya,
atau mendekati waktu pelaksanaan puasa itu kita sudah tidak makan lagi, tidak minum lagi, ya. Nah itu. Jadi ini namanya ya ihtiyat namanya. Ya kan? Jadi memang sudah siap untuk melakukan puasa, tidak melakukan aktivitas makan, minum dan yang lainnya. Ya. Jadi ketika masuk ya adzan subuh, nah itu memang sudah benar-benar siap ya kita melakukan puasa sudah. Lah. Jadi tadi setarnya dari situ, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, jadi finishnya sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam ya matahari. Maksud tenggelam matahari tadi sampai tenggelam bulatan ya, kursus syamsi, bulatan matahari. Jadi kalau sudah tenggelam semua, nah itu sudah. Tapi sekarang sudah gampang ya. Sudah ada dibikinkan jadwal imsakiyahnya ada, kemudian jadwal berbukanya disesuaikan dengan daerah masing-masing, itu sudah ada. Lah, tinggal menyetel aja radio Al-Karomah kalau kita di sini. Lah. Jadi ya menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, lah min tulu'il fajri, dimulai dari timbulnya fajar sampai tenggelam matahari. Nah, biniyatin mahsusatin, dibarengi dengan niat yang khusus, dibarengi dengan niat yang tertentu. Lah, dibarengi dengan niat yang tertentu. Itulah yang namanya puasa. Nah, ya. Bicara tadi masalah niat ya, coba itu buka ya pada halaman ya 439 ya. Di situ ada pembahasan rukun puasa itu ada dua. Pertama lah rukunnya adalah berniat lah. Pertama, rukun puasa itu adalah niat. Apakah puasa itu sunat, lebih-lebih lagi wajib? Ya, itu harus ada niat. Lah, kenapa? Karena hadis Nabi innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat, ini namanya muqabalatul jam'i bil jam'i. Ya. Innamal a'mal, akmalnya bentuknya jamak. Al-akmal itu jamak, ya Allah. Bin niyat itu juga sigotnya jamak. Ya. Nah, ini namanya muqabalatul jam'i bil jam'i. Jamak disandingkan dengan jamak. Artinya apa? Artinya lah setiap amal itu harus dibarengi dengan niatnya masing-masing. Jadi amalnya jamak, niatnya juga jamak. Kenapa? Karena masing-masing amal itu masing-masing juga niatnya, ya kan? Kalau amalnya itu sholat, tentunya niatnya sholat, ya. Kalau amalnya itu ya puasa, tentunya niatnya puasa. Kalau amalnya itu zakat, nah tentunya niatnya juga zakat. Kalau amalnya itu haji, maka tentunya niatnya juga haji. Kalau amalnya itu umrah, maka niatnya juga umrah. Nah, dan begitulah seterusnya. Jadi muqabalatul jam'i bil jam'i. Ya. Menyandingkan jamak dengan jamak. Amalnya banyak, nah lalu niatnya juga banyak. Ada juga nanti redaksi hadisnya, kata niat itu berbentuk sigot mufrad. Innamal a'malu binniyah, begitu. Kenapa? Bentuknya mufrad itu memang kedua-duanya ada riwayatnya. Riwayat jamak pun ada, riwayat mufrad pun juga ada. Ya, dan kedua-duanya itu betul. Ya. Nah, kalau sigotnya mufrad binniyah ini memandang kepada mahallun niyah. Mahallun niat itu kan satu apa? Yaitu di dalam hati. Biar amalnya tadi banyak, ini itu sholat, puasa, zakat dan sebagainya, tetapi tempat niat itu tetap satu, yaitu di dalam
Di dalam hati. Jadi kalau seandainya apa yang diucapkan dengan yang diniatkan itu berbeda, maka yang dipandang itu adalah ya yang diniatkan di dalam hati. Lah. Nah, itu pertama tadi nih niat. Dan dalam madhab kita Syafi'i lah, niat ya puasa itu wajib diniatkan setiap malam. Ya. Nah, niat puasa itu kapan? Apa guru ya? Imbah tarawih ya. Imbah tarawih. Amunnya kada tarawih apa kada berniat lah. Ya Allah. Ada nang menjawab juga niat puasa itu apabila waktu perahatan makan sahur jam 3, jam 4, nah di situ kita berniat. Ya, baik. Amunnya pas kebelujur ya makan sahur, iyalah berniat. Tapi amunnya misalnya kada bang dan apa kada berniat lah. Nah, jadi nang bujurnya waktu berniat itu setarnya mulai tenggelam matahari. Ya. Jadi sudah boleh selesai kita berbuka, tuntung berbuka langsung berniat kada mahadang napa ya, tuntung ya tarawih. Memang di tempat kita ini nampaknya sudah menjadi adat ya, kebiasaan bagus memang. Lah tuntung ya tarawih imam membawai jamaah. Ya wahai jamaah sekalian ya hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ya, mari ya kita berniat bersama lah untuk melaksanakan puasa esok hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ada yang langsung apa? Niatnya bahasa kita aja. Aku puasa esok hari menunaikan ya kewajiban ya Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Bisa juga. Yang penting apa? Yang penting itu ya mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, hatinya jangan kosong. Nah itu yang penting. Ya. Kadang-kadang ya disangkanya tadi nang disambat itu yang namanya niat, padahal nang disambat itu naranya talapus bin niat. Yang nawaitu shauma ghadin itu itu namanya talapus bin niat. Ya, aku puasa esok hari. Lah itu namanya talapus bin niat. Kalau tidak dibarengi ya yang di dalam hati itu enggak sah. Ya, makanya tuh harus ngaji dulu kan? Harus ngaji dulu. Kadang kawal bang ya umpat-umpatan ya menyambat aja. Lah orang nawaitu shauma ghadin ya shauma an adai. Itu namanya ikut-ikutan aja. Di hatinya apa? Oh kalau di hatinya kosong, nah maka apa yang diucapkan itu nggak sama kita kalau sembahyang. Bo usolli aja pakai usolli fardhol maghrib, usolli fardhol isya. Tapi di hatinya kosong, apa nggak sah? Salah sholatnya? Nggak sah kah? Lebih baik nggak pakai usolli, yang penting di hati ya ada nih niatnya. Ketimbang tadi bo usolli ya, tapi di hatinya kok kosong. Yang bagus itu dua-dua ya, mulut menyebutkan, hati mengingat. Makanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Nah, niat dalam masalah puasa ya, niat dalam masalah puasa itu wajib tadi diniatkan di setiap malam. Kenapa? Karena puasa itu adalah ya, puasa itu adalah ibadatun mustaqillatun. Hari yang kedua tidak ada hubungannya, keterkaitannya dengan yang pertama dan yang ketiga. Ya. Beda halnya dengan sholat. Kalau sholat itu saling terkait rakaat yang pertama dan yang berikutnya. Ya, saling terhubung. Makanya kan nggak pernah ya kita sembahyang itu ya waktu berdiri rakaat yang kedua niat lagi mengerjakan misalnya sholat maghrib rakaat yang kedua, nanti berdiri lagi di rakaat yang ketiga niat sholat maghrib rakaat yang ketiga, nggak perlu lagi. Kenapa? Karena niat aku sholat fardu maghrib
3 rakaat mengikut imam kalau kita berjamaah tadi, ya, itu sudah merangkul lah keseluruhan sholat. Artinya kalau kita meniatkan aku sholat fardu maghrib, ya, artinya aku sholat, ya, fardu maghrib rakaat yang pertama, aku sholat fardu maghrib rakaat yang kedua, aku sholat fardu maghrib rakaat yang ketiga. Makanya ketika berdiri menambah rakaat tuh nggak perlu lagi kita niat, oh aku nih sholat rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Tapi beda halnya dengan puasa, ya. Kalau malam yang pertama tadi niat puasa, malam yang kedua nggak niat, nggak sah puasanya. Ah, gitu dulu kita bicara. Kenapa? Karena puasa itu tadi ibadah mustaqillah, dia ibadah yang berdiri sendiri. Lain tadi kalau sholat, ya, rakaat yang kedua, ketiga, keempat itu terkait dengan yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Istilahnya satu paket. Istilahnya satu paket. Lah. Nah, kalau puasa nggak bisa satu paket. Ya, kita bicara dalam mazhab Syafi'i dulu ya. Kalau puasa nggak bisa satu paket. Kenapa? Apa bedanya puasa dengan sholat? Gitu ya. Kalau sholat tadi satu paket, kalau puasa enggak, ya. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika ya seseorang di malam pertama meniatkan puasa sebulan penuh, maka yang sah itu adalah hari yang pertama saja. Ya. Kalau di malam yang pertama kita niat sebulan penuh, itu yang sah adalah hari yang pertama aja. Kenapa? Karena hari yang kedua, ketiga, dan seterusnya dia ibadatun mustaqillah. Dia ibadah yang berdiri sendiri. Ya. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa bedanya puasa dengan sholat? Ya. Sehingga kalau puasa tadi bukan ibadah mustaqillah, tidak satu paket gitulah. Kalau sholat tadi adalah satu paket. Nah, bedanya kalau puasa itu sudah diselang-selangi dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Kalau puasa tadi kan hari yang pertama sudah buka. Ya kan? Nah, hari yang kedua ini puasa yang baru lagi. Karena puasa yang baru lagi niat lagi. Lah, sorenya nanti buka. Lah, lanjut nanti ke hari yang ketiga. Hari yang ketiga ini puasa yang baru lagi. Niat lagi, begitu seterusnya. Makanya puasa ya ibadatun mustaqillah. Beda dengan sholat tadi ya. Kalau sholat rakaat yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu tidak ada jedanya, tidak ada pemisahnya yang membatalkan sholat. Nah, makanya rakaat yang kedua itu kan nggak perlu lagi niat ya untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Ya, nah itu dapat sudah ya. Nah, apa bedanya tadi? Ya, kalau dalam masalah puasa itu ibadatun mustaqillah. Nah, sedangkan ya kalau masalah ya sholat tadi ya itu saling terkait antara rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi niat di awal itu sudah mewakili keseluruhannya. Nah, ya. Itu kalau kita lihat dari satu sisi ya. Kalau kita lihat dari satu sisi seperti itu. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i lah puasa itu adalah kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Ya. Tapi walaupun demikian ya disunatkan ya, sekali lagi disunatkan bagi kita yang bermadhab Syafi'i di awal puasa, artinya di awal malam 1 Ramadan kita berniat sebulanan penuh ya. Jadi sengaja aku puasa ya Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Itu sunat ya. Berniat melakukan puasa sebulan penuh di malam yang pertama ya. Ini taklid
kepada Imam Malik. Karena Imam Malik mengatakan sah ya puasa itu diniatkan sebulan penuh. Ini Imam Malik. Ya. Lah, karena kita ngaji ya, kita tahu sudah rupanya menurut Imam Malik tadi sah saja diniatkan ya puasa itu untuk sebulan penuh. Ya, maka kita taklid kepada Imam Malik. Kalau yang sudah tahu. Tapi kalau misalnya kalau nggak tahu, ya kalau secara umum begini, semua ya apakah menyangkut ibadah ataupun muamalah, gawian orang awam, pekerjaan atau hal-hal yang dilakukan oleh orang awam, ya asal ada imamnya aja yang mengatakan itu sah, ya, yang mengatakan itu sudah cukup, maka sudah memada. Sehingga masyhur di kalangan ya ulama, ya al-awam la madhabalahu. Orang awam itu kada ada madhabnya. Lah, yang penting gawiannya itu lah, apa yang dilakukannya itu ada ulama yang mengatakan sah, sudah ya cukup aja. Lah, itu untuk kalangan orang awam. Tapi kalau kalangan kita yang mengaji ini kan kita tahu ilmunya. Oh, jadi tadi taklid. Ya kan? Kalau untuk orang awam tadi nggak apa-apa. Ya. Yang penting tadi ada ulama yang mengatakan itu sudah cukup. Cobalah kita tengok. Lah, banyak orang sholat, banyak juga yang nggak sholat. Ya kan? Nah, banyak yang sholat, banyak juga yang nggak sholat. Nah, kalau ada orang sholat, ya, orang nih sholat nih ya. Kalau ada orang nih sholat, mau sholat ini sudah apa? Sudah untung ini, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan waktu sujud, ya, waktu sujudnya itu yang dia letakkan, ya, pada waktu sujudnya itu tidak anggota 7. Ya, yang dia letakkan itu hanya dahinya saja. Ya, kalau kaki itu tidak diletakkannya. Padahal kaki pun ya wajib meletakkan perut perut jari kaki. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Aku diperintahkan sujud pada 7 anggota. Nah, sementara kalau kita perhatikan ya, kita tengok banyak orang sholat yang sujudnya itu 7 anggota sujud itu tidak diletakkannya. Ya, ini kalau menurut pendapat Imam Nawawi kan nggak boleh, ini nggak sah. Jadi harus ke 7-7-nya. Mana yang 7 itu? Pertama dahi. Ya, yang kedua lah perut, ya jari tangan ataupun perut ya telapak tangan. Ya 2, 3 sudah. Kemudian lutut. Ya, nah lutut ini beda dengan dahi. Ya, kalau lutut, ya itu wajib ditutup. Ya, kalau lutut tuh wajib ditutup. Nah, ini ada ya pendapat yang mengatakan ya dahi dengan lutut itu sama aja. Jadi kalau misalnya orang sujud begini, ketutup dahinya itu dengan apa? Dengan pecinya atau dengan ujung mukenanya, karena terlalu banyak mengambil ya ke bagian dahinya, itu nggak apa-apa katanya. Oh, beda. Ya, kalau dahi ini harus ya diletakkan 1 juzuk daripada bagian dahi ke tempat sujud, tidak boleh terhalang oleh sesuatu. Apakah tadi mukena atau tadi misalnya peci, kupiah, ya koplo, lobe, terserahlah namanya. Ya kan? Tapi kalau lutut, ya, kalau lutut ini wajib ditutup. Kenapa? Ini terkait ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Aurat itu memang antara pusat dengan lutut, antara pusat dengan lutut. Berarti pusat dengan lututnya itu nggak masuk aurat. Ya, cumannya, ya, bisa nggak kita menjamin kalau kita misalnya tidak lebihkan lah dari lutut itu, ya aurat itu tidak terbuka waktu kita sholat. Ya, waktu nanti ruku lah, ngangkatlah sedikit itu. Ya, nah lalu
terangkat sedikit kainnya di waktu nanti sujud. Nah begitu. Jadi wajib ya dilebihkan sedikit. Ya, jadi kalau lutut ini wajib ditutup. Jadi beda dengan dahi. Kalau dahi ya tertutup dengan tadi misalnya peci ya di waktu sujud lah, atau tadi dengan mukena, itu enggak sah. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, perut jari ya, perut jari kaki. Perutnya. Jadi kalau orang sujud itu begini, kakinya itu, ini namanya meletakkan apa? Meletakkan ujung jari. Ini kan perutnya harus begini, ditekan sedikit. Nah, banyak sekali orang sholat tadi yang anggota tujuhnya itu nggak diletakkan pada waktu sujud. Tapi ya ada ulama yaitu Imam Rafi yang mengatakan itu sudah cukup. Ya sudah. Ya sudah, al-awam la madhabalahu. Ya, cumannya jangan sampai di situ, ngaji lagi kan gitu. Ya, supaya ibadahnya itu jangan diperselisihkan. Ya. Nah, jadi menurut Imam Malik tadi, sah ya puasa itu diniatkan untuk sebulanan penuh. Nah, ini ya bagi kita pun sunat kita meniatkan puasa di malam pertama itu ya sebulanan penuh. Tentunya ini nanti tugas imam ya yang mengajak kepada jamaahnya, mari ya kita berniat ya melakukan puasa sebulan penuh, berhubung ini adalah malam pertama Ramadan. Taklid kepada Imam Malik yang mengatakan sah. Kenapa? Ini namanya antisipasi. Kalau kena malam yang ke-15, malam yang ke-20, malam yang ke-23, malam yang ke-27, keuyuhan, kecapean, akhirnya terawih kada ya, sahur ya kada terbangun, sekali kebangun, nah jam 5:30 sudah tuntung sudah orang berwirid dilanggar. Ya, salaman sudah Allahumma sholli ala hanyar kebangun. Kenapa keuyuhan tadi? Nah di apa tuh? Oh ya, ingat semalam itu waktu ya malam pertama niat sebulanan penuh. Oh itu taruh saja puasa, berarti saja puasanya. Ya, itu antisipasi. Itu satu. Nah kemudian yang kedua, kita tidak tahu ya, kenapa? Kalau umur seorang kada sampai lah, mati ya belum lagi habis bulan puasa lah. Dari yang ke-5 kah, ke-10 kah, yang 20 kah, ya. Karena di awal tadi niatnya puasa sebulanan penuh, padahal yang dia puasakan itu hanya 5 hari aja, atau 10 hari aja, atau 15 hari aja. Tapi karena niatnya tadi untuk puasa sebulan penuh, tapi mati di pertengahan, maka hukumnya dia dapat pahala puasa sebulan penuh bi'tibarin niat, karena memandang niat. Nah itu pentingnya ya, itu pentingnya. Kalau misalnya kada ingat puasa atau kalau misalnya kada ingat berniat ya, itu jadi antisipasi kalau ya. Tapi jangan pula lah mentang-mentang tadi sudah niat puasa di malam pertama itu sebulan penuh, malam yang kedua ingat aja udah ya kada berniat malam ini apa sudah ada. Itu nggak boleh juga ya, maksudnya ya niat aja tetap malam kedua, ketiga, keempat terus niat. Nah kalau lupa ya itu tadi sudah ya terwakili menurut Imam Malik. Nah misalnya nggak sempat ngaji, jadi kada tahu lah di waktu malam pertama itu dianjurkan niat ya meniatkan puasa sebulan penuh. Nggak tahu karena nggak ngaji ya. Jadi ada ya yang lupa berniat pada waktu malamnya, bolehlah nggak puasa. Oh nanti dulu ya, sekali bangun jam 7 subuh lewat, puasa nggak sempat niat. Nah bagaimana? Oh masih ada ulama yang membolehkan niat puasa wajib itu di waktu pagi hari, itu Imam Abu Hanifah. Ya, jadi kalau begitu nggak ada alasan kada puasa lah.
Kada ada alasan ya kada puasa. Kada ingat jar apa namanya berniat. Ada aja tadi ya antisipasinya Imam Malik. Kada sempat di malam pertama itu niat ya puasa sebulan penuh. Ada aja pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh atau sah niat puasa wajib itu ya di awal pagi, di awal siang. Kada tahu juga jar. Berniat kada. Yalah, berniat kada. Kemudian mengumpati taklid awan Imam Malik juga kada. Nah kemudian ya mengumpati Imam Abu Hanifah juga kada. Kalau gitu bolehlah kada puasa, bolehlah makan minum. Kada boleh juga. Kenapa? Wujubul imsak. Kenapa? Wujubul imsak. Jadi orang nang kada berniat, kada tadi taklid awan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tetap ya di bulan Ramadan itu kada boleh makan dan kada boleh minum, kada boleh mamam dan yang lainnya yang membatalkan puasa. Istilahnya wujubul imsak. Nah, jadi dari berbagai celah, dari berbagai alasan, kada ada rupanya alasan kada puasa. Ini bagi orang yang enggak ada udurnya. Ya kalau ada udurnya itu lain pulang kesah ya lah. Betianan kah, menyusui kah misalnya, atau garing, itu lain lagi masalahnya ya. Nah itu telah jadi sudah tahu tadilah, sudah tahu lah. Kalau sudah tahu itu kita harus taklid kepada imam nang membolehkan, yang mensahkan. Jadi nanti malam pertama ya taklid kepada Imam Malik. Nah amunnya sama-sama mengaji nyaman. Yalah, sama-sama mengaji itu nyaman. Karena sama-sama tahu, yalah. Nang aleh nih ada nang mengaji, ada nang kada. Nah itu tuh nang aleh. Apalagi kada mengaji lalu, yalah. Itu tadilah. Nah sekarang tadi ya habis kita masalah niat tadi ya. Sekarang kita lanjutkan lagi masih ya niat puasa wajib. Ya, niat puasa wajib. Kapankah masuknya niat puasa wajib? Yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi. Jelaslah. Masuk ya waktu niat pada puasa wajib itu terhitung tenggelam matahari. Maksud tenggelam matahari itu tenggelam kursus syamsi, bulatan matahari. Coba itu amun kita lihat di mana ya, kalaunya di pantai ya pada waktu sore hari, matahari itu bulat ya lah. Kemudian kena masuknya sepertiga, tinggal 2/3, masuk lagi separuh, masuk lagi 2/3, tinggal sepertiga, masuk lagi, akhirnya tinggalam lalu. Amunnya tinggalam lalu, ya itu tuh sudah tuh apa itu ya, masuk tiba berbuka puasa. Dan saat itu tadi waktu masuk niat puasa wajib. Jelas saja lah. Jadi kalau misalnya takut misalnya kada ingat berniat, langsung aja tuh untuk berbuka itu berniat. Nawaitu soma qadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Selesai masalahnya. Kada perlu mahadang imbah tarawih kalau kada tetulak. Ayolah, kenapa kada tetulak? Babang kekanyangan makan tadilah. Saruan pulang ayolah. Boleh. Ya. Jadi waktunya min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Nah, kemudian niat puasa wajib itu yajibu ta'yin. Inilah yang perlu diapain? Yajibu ta'yin. Puasa wajib tuh banyak lah. Wajibnya wajib apa? Puasa wajib apa? Puasa wajib Ramadan. Itu harus disambat tuh. Kada boleh ya, aku puasa wajib aja gitu, kada boleh. Ya, menunaikan puasa wajib. Ya, menunaikan puasa wajib Ramadan. Jadi buat Ramadannya, ataupun kafarah. Ya, kafarahnya apa? Kafarah jima Ramadan misalnya kan. Banyak itu kafarah sumpah, au nadrin atau benazar. Kalau ada nang benazar ya Allah.
amun menang ya, jalan batis ya Allah, puasa ya Allah, wajibkah kada itu punya dipenuhi lah. Allah buka ya bab nazar ya Allah. Yang sah dinazarkan itu sesuatu apa yang bernilai ibadah. Yang sah dinazarkan itu yang nilainya ibadah dan ibadahnya tidak fardu ain. Amunnya menajarkan aku benajar awal Allah Ta'ala menggawe sholat isya, nah itu sia-sia itu. Kada dinajarkan pun isya itu wajib, ya kan? Jadi yang sah dinajarkan itu ibadah yang sunat atau yang fardu tapi kifayah. Karena fardu kifayah itu hukumnya sunat. Amun berjalan batis bang, nggak ada tahu Allah. Amun menang ya Allah, Allah. Pilihan gone lah, berjalan batis sama uyuhi aja tuh lah. Itu mubah kalau itulah, ya mubah. Kalau nang mubah tuh kita sah dinajarkan, iyalah. Itu tadilah. Jadi wajib takyin. Nah kemudian ya di dalam niat puasa fardu itu tidak boleh menggabungkan dua puasa wajib. Nah, kalau bang misalnya lah puasa Ramadan iya, qodoan iya, kada boleh. Ya, itu kada boleh. Nah, kemudian lah terkait ya karena kita isuk nih lah insyaallah nih malam Ahad lah nisfu Sa'ban. Nah lalu hari Ahadnya kita puasaan nisfu Sa'ban. Jadi ya puasa itu dulu lah hukumnya nih ada puasa wajib ya halaman 434. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunat, ada puasa yang makruh dan ada juga puasa yang haram. Ini kalau kita tinjau dari segi hukum puasanya. Jadi puasa nang wajib tuh apa-apa aja. Pertama Ramadan. Nah itu jelas saja sudahlah. Kemudian yang kedua puasa nang wajib itu qodoan. Nah apalagi ya Allah tahun kemarin nih ada bisian qodoan 10 hari. Ya Allah kada puasa. Nah ini mumpung masih ada waktunya belum lagi sampai Ramadan yang berikutnya wajib itu diqodho. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda masuk kena Ramadan yang akan datang. Nah itu bayar fidyah itu. Ya. 1 hari satu mud. Ya. 1 hari satu mud. Kalau misalnya terlanggar tahun, berapa tahun? Ya 10 tahun misalnya, karena tuh kodok-kodok mah berarti 1 harinya itu 10 mud. Ya Allah 10 tahunnya. Lah. Jadi yang wajib itu diantaranya selain Ramadan, qodoan. Amunnya puasa kadaan itu kada wajib. Ya. Nang wajib tuh qodoan, amunnya kadaan kada wajib. Nah, paham ya Allah? Nah, kemudian puasa kaparoh nih wajib juga. Ya, kaparoh menjihar bini, kaparoh menjima, ya atau kaparoh membunuh. Nah, kemudian ini puasa ya dalam masalah haji dan umroh ganti daripada menyembelih membayar dam. Nah, kemudian yang kelima puasa pil istisqa idza amaral hakim. Amun disuruh awan ya Bapak Bupati lah sebelum melaksanakan sholatul istisqa puasaan dulu, nah itu jadi wajib. Nah kemudian yang berikutnya puasa nadar. Nah lalu kita masuk ya ke puasa sunat. Puasa sunat itu ada yang terulang-ulang itu per tahun. Ya, mayatakarraru bitakarrurisinin. Arafah, nah itu kan tahunan. Tasu'a, Asyura itu tahunan. Ada puasa itu sunat itu ya itu bulanan lah. Nah di antara bulanan itu
ka ayyamil bid, puasa pada waktu pada tanggal 13, 14, 15. Jadi nah isuk nih nah ya, amun orang lah banyak mempermasalahkan, oh puasa Sa'ban tuh kada sunat ya, kada ada dalilnya, kada ada landasannya. Nah yolah, ada larangan katanya di dalam hadis. Coba ya itihi, yang dilarang di dalam hadis itu kan idan tasofa Sa'ban, apabila sudah lewat pertengahan Sa'ban. Kalau 15 itu belum lagi lewat, itu kan fi'il madi. Nah itulah. Jadi tetap boleh. Lagi pula ya, puasa sunat Sa'ban itu masuklah puasa yang sunat ya bulanan. Ya, yang terulang-ulang setiap bulan, karena tanggal 15 itu masuk ayyamul bid. Jadi memang sebagusnya lah kalau kita hendak mau melakukan Sa'ban itu mulai 13. 13 nih tadi ya, lewat sudah, ada puasa ulen jan. Isok kae, ya Allah. Amun isok dipikir hendak puasa lah, karena tapi banyak orangnya jan. Oh rupanya lah anak bebawaan lah, rame-rame lah. Kalau gitu barang yang ke-15 saya barang. Itu ya Allah, dari yang ke-15 karena tadi kan amunnya 13 ya lah sudah lewat isok pang lah. Takutnya kawan-kawan dihiga lah, isok ada saruan pulangnya jadi kita puasa ya lah. Pulang nih. Aja kalau gitu. Kalau tanggal 15 ini banyak ini rame-rame nanti. Sudahlah ya, yang gabung-gabung ya nggak apa-apa juga, malah yudraku kulluh la yutraku julluh, yang nggak dapat semuanya ya jangan ditinggalkan ya, sebahagiannya barang ya lah. Nah itulah, jadi 13, 14, 15. Kalau digabungkan ya niatnya sama qadhaan boleh lah, boleh ya. Udah kalau misalnya ada bisian qadhaan, gabungkan aja ya, qadhaan plus ya puasa Sa'ban, atau tambahkan lagi apa puasa bid ya lah, boleh aja itu ya, menurut yang membolehkan tadi kan. Nah itu tadilah terkait ya tentang ya puasa yang disunatkan ya lah. Nah kemudian sebenarnya ini masih banyak lagi lah ya, cumanya ya dianggap cukuplah tadi ya. Kalau yang penting tadi berkaitan tentang niat ya lah. Hendaknya kita nanti lah bersama-sama lah di malam bulan Ramadan itu, yang pertama tadi kita niatkan untuk puasa sebulan penuh ya lah. Jadi lo rasa sedangnya sudahlah. Nah kemudian ya sehubungan juga ya dengan ya malam nisfu Sa'ban ya, ulun ya secara pribadi lah memohon ya ampun maaf, minta halal, minta ridho, awan pian beratan kalau ada ya kata-kata baik yang disengaja ataupun yang tidak menyinggung perasaan, jadi minta halal, minta ridho dunia akhirat ya. Nah kemudian pengajian kita ini insya Allah ya dilanjutkan nanti setelah ya haulan ya, setelah haulan kelampaian ya, atau minggu kedua ya, minggu kedua lah di bulan Syawal ya, sebagaimana yang sudah biasa-biasanya insyaallah nanti minggu kedua. Oh ya. Malamnya malam ya. Nah kemudian juga ini ada undangan untuk kepada seluruh jamaah ya, haul ya Kiai Haji Muhammad Ramli ya, yang ke-23 lah Sabtu malam Ahad ya, Sabtu malam Ahad tanggal 27 April ya, atau 23 Sya'ban ya. Bertempat ya Jalan Pangeran Abdurrahman yang di situ tahu aja beratanggal lah. Jadi diundang ya semuanya ya jamaah, mudah-mudahan dilepaskan daripada keuduran sehingga bisa menghadiri haul daripada ya Kiai Haji Muhammad Ramli yang ke-23 Ba'dal Isya nih lah, Ba'dal Isya habis Isya. Undangannya Ba'dal Isya ya, setelah Isya. Ya demikian aja yang bisa disampaikan ya, minta halal minta ridho tadi berataan ya, mudahan ya kita diberikan kesehatan, keselamatan ya, keafiahan, panjang umur
Ya, sebagaimana doa Nabi juga, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Insyaallah kena kita ya berdapat pulang niatnya ya, karena niatnya tadi menuntut ilmu walaupun perai ya, tapi niatnya amun dipanjangkan umur, sehat badan, murah rezeki ya, kita tetap ya menuntut ilmu, maka dihukumkan selama tidak belajaran ini lah kita dihukumkan ya orang yang menuntut ilmu ya lah. Ya sampai sini aja dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil askiya ulama, na'za bil khair wa nukfa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun, waqdi 'anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta akramu man satar, wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa, wa 'ala al-ali kiramish syurafa wa 'ala sahbil masabihil qurar. Allahumma hdina bi hudak wa ba'asna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.